ketemu lagi dalam Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Kali ini tentang Pancasila, dasar negara, ideologi negara kita. Ya, bulan Juni sudah mendekati akhir, saya ingin membahas tentang Pancasila. Saya dibesarkan dalam masa Garuda Pancasila ditayangkan setiap malam di TVRI, dan dari situ saya belajar membedakan mana dasar negara dan mana lambang negara. Di lagu Garuda Pancasila, di situ liriknya ada Pancasila dasar negara. Nah, saya dulu selalu bingung membedakan mana dasar negara, mana lambang negara. Dengan mengingat lagu itu, saya tahu bahwa itu adalah Pancasila adalah dasar negara. Orang tua saya yang mengajarkan itu, di lagu itu kan ada gitu ya, lambang negaranya Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya seiring dengan jatuhnya Orde Baru, rasanya semua program yang berbau Orde Baru itu kayak dihapus-hapus gitu, dihilangkan, diganti, dan termasuk P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Padahal menurut saya untuk mendoktrin satu ideologi negara itu ada hal yang baik. Karena selepas itu kemudian yang muncul, yang membesar, yang ngetren jadi ideologi yang lain gitu ya. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya, siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mempertahankan ideologi negara kita? Apakah itu memang satu-satunya tugas negara, tugas sekolahan, tugas aparat begitu ya? Tapi menurut saya yang mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan ideologi ini ya kita semua warga bangsa negara Indonesia ini. Jadi bagaimana cara mempertahankan ideologi ini ya? Ideologi ini menjadi perbincangan dalam keluarga. Ini yang rasanya tidak pernah terjadi di negara kita ya. Mungkin hanya keluarga-keluarga yang orang tuanya punya jalur terhadap akses ini ya, misalnya guru Pancasila atau orang yang di sekitar situ gitu. Tapi untuk yang rakyat umum gitu, warga umum, warga biasa gitu, saya rasa tidak pernah memperbincangkan Pancasila ini dalam keseharian mereka. Nah, yang sering kali diperbincangkan menjadi dasar dari setiap keluarga biasanya adalah agama, ilmu agama begitu ya. Bahkan anak-anak disekolahkan pada sekolah-sekolah dengan dasar agama, dan itu tidak salah, tapi menurut saya sama pentingnya untuk membangun cinta tanah air dan bangsa ini menjadi concern juga orang tua untuk mendidik anaknya tahu bangsa kita ini bangsa yang mana, kemudian kita hidup ini untuk mana, untuk siapa, di mana, itu mestinya harus diajarkan juga. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kita, saya rasa tidak ada yang tidak ada yang melanggar atau mengingkari dari setiap ajaran agama atau aliran kepercayaan di negara kita. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang universal sehingga itu bisa diterapkan dalam setiap kehidupan. Nah, kehidupan bangsa Indonesia mestinya berdasar dari nilai ini tanpa meninggalkan nilai agama. Jadi menurut saya nilai agama itu menjadi dasar, kemudian menguatkan nilai Pancasila, sehingga orang tua saat berbicara tentang agama menguatkan iman anak-anak, juga menguatkan pengertian anak-anak terhadap bangsa dan negara kita. Ini yang harus kita lakukan. Saya mencoba mengajarkan anak-anak bangga terhadap negara kita. Yang saya ajarkan seringkali kalau mereka bicara tentang negara-negara lain, saya akan membicarakan kelemahan negara-negara itu, dan saya akan menyatakan kelebihan-kelebihan negara kita. Walaupun saya juga menyatakan kekurangan-kekurangan negara kita. Jadi setidaknya fair gitu ya. Ini yang saya rasa perlu kita tanamkan, perlu kita berikan pengertian. Karena kalau bukan orang tua, bukan mulai dari orang tua, saya rasa
anak-anak juga hanya akan melihatnya sebagai keilmuan belaka, bukan sungguh-sungguh sebagai, oh ya, ini adalah negara saya, ini adalah negara orang tua saya, ini adalah negara yang saya harus berjuang atasnya, begitu ya. Karena ada banyak orang yang masuk ke negara kita menjadi warga negara Indonesia ya. Misalnya yang paling mencolok itu kan ada pemain-pemain sepak bola atau pemain, mungkin juga ada pemain di olahraga lain gitu ya. Naturalisasi. Terus kemudian mungkin juga ada pengusaha gitu ya. Saya dengar saya baca dari tulisannya Dahlan Iskan itu ada orang Singapura yang kemudian jadi WNI untuk menjadi pengusaha yang cukup besar di Indonesia. Nah, saya mencoba untuk mengajarkan anak-anak saya tentang cinta tanah air dan bangsa karena mereka tinggal di tempat ini dan ya menjadi warga negara Indonesia, menjadi warga negara dunia seperti itu. Karena kalau misalnya mereka berpikir untuk tinggal di negara lain itu ada baiknya, mungkin lebih baik, saya akan menyatakan ya benar juga. Bukan berarti besok setelah dewasa mereka tetap harus di Indonesia, enggak, tapi mereka mengerti bahwa tempat mereka eh, lahir itu di Indonesia dan mereka itu warga negara Indonesia. Kalau nanti besarnya mau di negara lain itu urusan lain, saat mereka sudah mengerti bahwa negara mereka itu Indonesia, yang perlu diperjuangkan itu Indonesia. Ya rasanya ini memang menjadi ide saya yang sangat idealis, ya namanya juga ide ya, kalau nggak idealis bukan ide. Bagaimana membangun bangsa kita melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita, cinta tanah air dan bangsa, mengerti Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang lebih baik cinta tanah air dan bangsa. Saya rasa itu dari saya. Mari para orang tua mendiskusikan, memperbincangkan Pancasila dalam keseharian, memperbincangkan negara kita, bahwa selemah-lemahnya, sekurang-kurangnya negara kita, ini adalah negara kita. Baik atau buruk ini negara kita, ini yang harus kita bela. Dan kalau ada negara lain, sebutkan negara mana yang lebih baik dari negara kita, pasti negara itu juga punya kelemahan-kelemahan, punya hal-hal yang tidak baik juga. Semoga dari apa yang saya sampaikan kita mempunyai niatan baru untuk memperbincangkan Pancasila dalam keseharian, perbincangan di dalam keluarga kita. Terima kasih dari saya, Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.